wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, tak terkecuali bangsa Indonesia tercinta. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, juga kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang COVID-19 antara sunatullah, akidah, dan syariat. Suatu masalah bisa juga disebut sebagai tantangan karena berkaitan dengan wabah virus corona. Hari ini adalah komitmen keislaman. Merebaknya virus corona ini tersembunyi di berbagai macam hal seperti perasaan, pikiran, hingga sensasi badan yang tercampur aduk menjadi satu dan sehingga potensial menyeret suatu kaum muslim pada masalah keimanan dan komitmen keislaman. Bisa jadi imannya semakin kuat atau malah semakin rendah, terjebak ke dasar yang paling rendah hingga tidak mustahil pada kekufuran. Sebuah video viral yang sudah saya saksikan, seorang laki-laki dikabarkan di Spanyol menghancurkan patung-patung Yesus dan Bunda Maria karena beranggapan tidak memberikan manfaat apapun di tengah wabah yang mendunia ini. Terbayang di benak saya jika bisa jadi umat Islam melakukan hal yang sama dalam bentuk yang berbeda, seperti meninggalkan agama gara-gara corona. Sebelum musibah ini melanda agama kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk membaca doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taj'al musibatina fi dinina, yang artinya, dan wahai Allah, jangan Engkau jadikan musibah yang menimpa kami adalah dalam agama kami. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Dalam konsep Islam, musibah atau lebih-lebih wabah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, katakanlah tiada satupun musibah yang menimpa kami melainkan ketetapan dan takdir dari Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri, dan takdir itu adalah kebaikan, karena Allah tidak pernah menetapkan takdir kecuali kebaikan. Walaupun ada istilah takdir buruk, itu bukan hakikat takdirnya yang buruk, melainkan apa yang dirasakan dan dialami orang itu saja yang buruk. Bukankah ada sebuah ungkapan, di balik setiap musibah pasti ada hikmahnya. Saya tidak tahu bahwa di balik merebaknya virus corona ini ada seseorang atau pihak-pihak tertentu yang mendapat keuntungan. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seorang mukmin mendapatkan musibah, hendaknya ia berintrospeksi diri atau muhasabah dengan cara memperbanyak istighfar dan bertaubat. Orang yang beriman pasti sadar mengapa Allah memberikan musibah ini kepada kita, karena agar kita selalu berada di jalan Allah, yaitu jalan yang benar. Tidak seperti orang yang munafik, ketika diberikan musibah beberapa kali, ia tidak kunjung sadar dan tak bertaubat. Inilah poin krusial yang sangat penting yang harus kita sadari. Apakah kita termasuk orang yang beriman atau tidak? Indikasinya sederhana. Apakah di tengah wabah ini kita memperbanyak istighfar atau tidak? Adakah air mata yang mengalir karena takut kepada Allah? Ketiga, walaupun kita menyadari bahwa wabah ini adalah ketetapan atau takdir dari Allah, akan tetapi Allah menjalankannya dengan sunnah kauniyah. Di sini berlaku hukum alam yang tidak mengenal istilah mukmin atau kafir, muslim atau non muslim, hingga soleh atau ahli maksiat.
Salah besar jika Anda beranggapan bahwa orang yang beriman tidak akan tertimpa oleh virus ini. Keempat, walaupun kita menyadari bahwa virus ini adalah takdir dari Allah, hendaknya kita mempelajari, mengeksplor, dan berusaha menemukan hikmah-hikmahnya. Seperti kita adalah makhluk lemah. Jangankan menghadapi tentara-tentara Allah dari kalangan malaikat, menghadapi virus sekecil ini saja kita tidak berdaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.